Shalom alaihim anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena rahmat-Nya memberkati kita semuanya. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini kita akan belajar kembali tentang dosa, yaitu tentang dampak dari dosa. Anakku akan perhatikan dengan baik, dengan sungguh-sungguh, supaya anak-anakku bisa belajar dengan maksimal. Namun sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita akan berdoa, minta pimpinan Tuhan, minta kecerdasan dari Tuhan, minta kepandaian dari Tuhan, supaya apa yang dipelajari anak-anakku dapat dipahami dengan baik-baik. Ya, anak-anakku harus mengetahui tujuan dari pembelajaran, yaitu anak-anak dapat menjelaskan arti dosa serta dampak dosa bagi diri sendiri dan orang lain. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menyanyikan lagu pujian dan anak-anak akan menyanyikan di rumah masing-masing. Pujian ini berjudul Aku Bahagia. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Biar buang ke laut, biar buang ke laut. Aku bahagia, 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 bahagia. Itulah puji-pujian Aku Bahagia. Nah, sekarang anak-anakku akan membaca ayat firman Tuhan. Anak-anakku menyimak dengan baik-baik dan sungguh-sungguh dalam mendengarkan firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 4. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kita sudah membaca ayat, kiranya itu memberkati juga kita semuanya. Nah, dosa itu apa sih? Mungkin ada pertanyaan dari anak-anakku semuanya. Dosa adalah pelanggaran terhadap perintah Allah, ya. Anak-anakku, dosa adalah pelanggaran terhadap perintah Allah. Nah, setiap perbuatan yang dilakukan manusia pasti ada akibat atau dampaknya. Contohnya anak-anakku, orang yang rajin bekerja pasti akan mendapat hasil atau upah yang bisa digunakan untuk mencukupi kebutuhannya. Nah, tetapi orang yang malas bekerja tidak akan mendapat upah dan kebutuhannya tidak akan tercukupi. Nah, jadi seperti itu anak-anakku. Di sini kita bisa lihat dalam pembahasan dan video kali ini bahwa manusia bisa jatuh dalam dosa ketika hidup jauh dari Tuhan. Ketika manusia tidak pernah ke gereja dan tidak pernah berdoa akan membuat iman manusia menjadi lemah sehingga tidak mampu melawan godaan iblis. Nah, mengerikan kan? Jadi anak-anakku harus berdoa, beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus dan menjaganya. Nah, dosa diawali dengan bibit-bibit kecil di hati kita anak-anakku, seperti iri hati, amarah, sombong atau kesombongan diri, malas. Anak-anakku pasti tidak akan malas kan? Nah, ini juga ada serakah, kemudian keinginan untuk menguasai. Mengerikan sekali anak-anakku. Oleh sebab itu anak-anakku, jangan sampai hal ini terjadi dalam hidup kita ya. Nah, perbuatan dosa berdampak bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Apa saja itu? Yaitu dampak dosa bagi diri sendiri antara lain merasa bersalah. Dalam hidup kita ada rasa salah, kemudian tidak tenang, cemas, kemudian tidak nyaman dalam hidup, tidak damai. Nah,
Jangan sampai anak-anakku mengalami hal ini. Jika mengalami, kita akan minta tuntunan Tuhan, kita berdoa ya anak-anakku. Nah, di sini juga ada dampak dosa bagi orang lain, antara lain sakit hati, permusuhan, sedih, kecewa, ada juga dendam. Wah, ini sangat mengerikan sekali. Nah, orang yang berbuat dosa pasti mendapat hukuman. Hukuman dari Tuhan dimaksudkan supaya manusia jera dari perbuatan dosa. Jadi anak-anakku, sebenarnya Tuhan sudah menegur kadang melalui firman Tuhan, melalui orang lain. Nah, kita harus peka ya. Nah, di sini di dalam Matius pasal 5 ayat 21 sampai 22, yaitu berbunyi, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sudah jelas ayat yang sudah kita baca tadi anak-anakku. Di sini ada kesimpulan, dosa adalah pelanggaran terhadap perintah Allah. Dosa berdampak buruk bagi kehidupan manusia. Dampak dosa yang lebih jauh lagi adalah penghukuman kekal. Dosa menghancurkan dan memisahkan manusia dari Allah. Nah, ini bisa dilihat ilustrasi dari gambar di samping anak-anakku ya. Bisa dilihat bahwa manusia dan Tuhan sudah terpisah karena dosa. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini juga ada tugas. Mohon disimak dengan baik-baik. Yang pertama, menurut pendapatmu, jelaskan arti dosa. Yang kedua, sebutkan 3 dampak dosa bagi diri sendiri. Yang ketiga, sebutkan 3 dampak dosa bagi orang lain. 3 saja ada soal itu, anak-anakku kerjakan dengan baik ya, dengan teliti. Karena waktu sangat terbatas, kita akan berdoa. Anak-anakku bisa berdoa sendiri atau berdoa dibimbing oleh orang tua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Aleichem.